Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk segala berkat kemurahan-Mu, penyertaan dan perlindungan-Mu di sepanjang malam hingga pagi hari ini. Kembali kami ada saat ini dengan kekuatan, kesehatan, dan berkat Tuhan. Saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Tolong kami Tuhan, supaya kami dapat memahami setiap apa yang menjadi kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam Filipi pasal 4 ayat 21-23. Tertulis demikian: Sampaikanlah salamku kepada tiap-tiap orang kudus dalam Kristus Yesus. Salam kepadamu dari saudara-saudara yang bersama-sama dengan aku. Salam kepadamu dari segala orang kudus, khususnya dari mereka yang di istana Kaisar. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai rohmu. Saudara yang dikasihi Tuhan, dari sebuah penjara di Roma, Rasul Paulus menuliskan surat kepada jemaat di Filipi. Isi surat itu mengandung bermacam-macam pesan dan ungkapan syukur Rasul Paulus atas kebaikan mereka. Di akhir dari suratnya, Rasul Paulus menyampaikan salam kepada semua orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Ia tidak membuat perbedaan antara sesama orang percaya. Ia menyebut mereka semua dengan istilah tiap-tiap orang kudus dalam Kristus Yesus. Tidak ada tembok denominasi, tidak ada dinding pemisah antara golongan orang yang percaya. Inilah juga yang seharusnya menjadi sikap kita, saudara, bahwa kita memandang setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus sebagai orang-orang yang kudus dalam Tuhan. Sekalipun di dunia ini ada sekitar 45.000 lebih denominasi gereja, tapi kita semua adalah satu keluarga di dalam Kristus. Dalam 1 Korintus 1 ayat 13 tertulis, adakah Kristus terbagi-bagi? Adakah Paulus disalibkan karena kamu? Atau adakah kamu dibaptis dalam nama Paulus? Iman saudara dan saya tidak dilandaskan pada satu nama atau pribadi manapun, kecuali nama Tuhan Yesus Kristus. Itu sebabnya saudara, kita hendaknya memandang diri kita sebagai bagian kecil dari suatu tubuh Kristus yang ada di seluruh dunia ini. Jangan ada perpecahan di antara kita sebagai orang yang percaya. Jangan memandang diri kita sebagai yang lebih benar, gereja saya yang paling benar, karena bukan gereja atau denominasi yang menyelamatkan kita, tapi Kristus Yesuslah yang menyelamatkan kita. Di ayat yang ke-21 tertulis, salam kepadamu dari saudara-saudara yang bersama-sama dengan aku. Ada orang-orang yang juga mengalami penderitaan yang sama dengan Rasul Paulus, yaitu dipenjarakan karena iman mereka. Menjadi percaya kepada Kristus pada waktu itu tidak senyaman pada waktu sekarang ini. Pada waktu itu iman pada Kristus dapat berkonsekuensi penjara, bahkan di zaman para kaisar Roma, persekusi yang hebat terjadi pada orang-orang percaya. Dan Koloseum menjadi salah satu tempat persekusi itu. Tidak seperti sekarang ini, saudara, yang kebanyakan pergumulan kita hanyalah soal-soal bagaimana mendapatkan pekerjaan, bagaimana membayar hutang, bagaimana mendapatkan jodoh dan sebagainya. Pergumulan orang-orang Kristen di masa yang lalu adalah mencapai berkorban nyawa bagi Kristus. Kita patut merenungkan dengan baik sejauh mana dan sedalam apa iman kita saat ini kepada Kristus. Saudara yang dikasihi Tuhan, di ayat yang ke-22 tertulis salam kepadamu dari segala orang kudus, khususnya dari mereka yang di istana Kaisar. Keberadaan Rasul Paulus di Roma sebagai seorang tahanan karena Injil tidak membuat ia bungkam dan tidak membuat terangnya menjadi redup.
Justru di sini saudara kita melihat sungguh benar seperti apa yang tertulis dalam surat Roma pasal 8 ayat yang ke-28, bahwa Allah turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Tuhan menyertai Rasul Paulus di tempat di mana dia dipenjarakan, justru nama Tuhan ditinggikan. Pelayanan Paulus yang dikira orang akan menjadi pudar, malah berkobar dan menyala-nyala di Roma, tempat dia dipenjarakan. Saudara yang dikasihi Tuhan, pertanyaan untuk kita renungkan, sudahkah kita menjadi berkat dan terang di mana kita berada saat ini? Umumnya kita tidak berada di tempat yang sesulit Rasul Paulus. Kebanyakan dari kita mempunyai kebebasan, tidak seperti seorang tahanan. Tapi adakah kita memanfaatkan kesempatan yang ada untuk menjadi berkat, menyampaikan kabar keselamatan kepada orang lain? Ataukah kita justru berdiam dan tidak berani mewartakan kasih Tuhan? Di bagian akhir surat ini saudara tertulis, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai rohmu. Inilah juga saudara yang menjadi pesan buat kita semua. Kasih karunia Tuhan Yesus menyertai saudara dan saya, dan menolong serta memampukan kita untuk hidup seturut dengan kehendak-Nya dan menjadi saksi-saksinya. Mari kita berdoa saudara. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini, mengajarkan kepada setiap kami, untuk kami menjadi dampak bagi orang-orang di sekeliling kami. Sebagaimana Rasul Paulus, meskipun ia dalam penjara, tapi penjara tidak menahannya untuk menjadi terang-Mu. Bahkan Engkau memakai Rasul Paulus dengan luar biasa, sehingga kemuliaan-Mu nyata bagi semua orang di Roma. Tolong kami juga ya Tuhan, supaya kehidupan kami senantiasa dipenuhi dengan cahaya terang-Mu ya Tuhan Yesus, yang menerangi orang-orang di sekitar kami. Kuatkan kami ya Tuhan, mampukan kami, supaya kami tidak malu mengakui Engkau Tuhan Yesus, dan sebaliknya kami berapi-api dan berkobar-kobar untuk mewartakan kabar keselamatan di dalam Engkau. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur untuk firman-Mu. Di sepanjang hari ini kami mohon pimpinan-Mu dalam segala aktivitas kami. Berkati apa yang kami kerjakan, dan biarlah dalam semuanya nama Tuhan dimuliakan. Kami berdoa buat yang sakit dan yang dalam pergumulan, agar Tuhan Engkau berikan kesembuhan dan kesehatan, serta jalan keluar, dan pertolongan-Mu yang ajaib bagi setiap mereka. Terima kasih Bapa di surga, kami percaya, kami berkemenangan, dan terus mengalami sukacita di dalam Tuhan. Hanya dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.